Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia diwarnai pemberian remisi kepada ratusan ribu narapidana. Sejumlah nama seperti Ronald Tanur, John Kay, hingga Shane Lucas masuk dalam daftar narapidana penerima diskon hukuman. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada ratusan ribu narapidana di momen perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI ini dilakukan di Lapas Kelas 2A Salemba, Jakarta. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masudi menyatakan total ada 179.312 narapidana di seluruh Indonesia yang dipotong masa hukumannya. Bahkan 3.917 diantaranya bisa langsung bebas. Untuk remisi umum untuk 17 Agustus tahun 2025 ini remisi umum total semuanya jadi 179.312 orang. Ini seluruh Indonesia. Sedangkan untuk remisi dasawarsa itu total semuanya 192.983 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang bebas, ini langsung bebas, ini total ada 3.917. Sedangkan untuk remisi dasawarsa yang langsung bebas, ini ada 4.500 orang. Sedangkan untuk remisi tambahan, itu kurang lebih ada 708 orang. Salah satu sosok yang mendapat kado remisi HUT RI adalah narapidana kasus penganiayaan berujung kematian, Gregorius Ronald Tanur. Narapidana yang sebelumnya divonis penjara 5 tahun ini mendapat remisi umum sebanyak 1 bulan dan remisi dasawarsa 3 bulan. Kemudian ada juga narapidana kasus penganiayaan, Mario Dandi Satrio, yang mendapat remisi umum sebanyak 3 bulan. Napi yang kasusnya sempat menarik perhatian publik ini sebelumnya divonis 12 tahun penjara pada September 2023. Selain itu, teman Mario Dandi, Shane Lucas, juga mendapat remisi 3 bulan. Shane Lucas sebelumnya divonis penjara selama 5 tahun. John Refra alias John Kay turut memperoleh remisi 4 bulan. John Kay sebelumnya divonis penjara selama 15 tahun pada Mei 2021 lalu atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nus Kay pada 2020. Selain itu ada juga Ahmad Fatonah, terpidana kasus korupsi impor daging yang mendapat remisi 5 bulan. Sementara dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto juga dinyatakan bebas bersyarat. Setia Novanto bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK dan hukuman dipotong menjadi 12 tahun 6 bulan. Pemberian remisi merupakan bagian dari program yang diberikan pemerintah setiap 17 Agustus kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Beberapa pertimbangan pemberian remisi untuk narapidana diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan. Pemirsa, pertunjukan kembang api menutup pelepasan Karnaval Bersatu Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Monas. Seketika langit Monas berwarna-warni saat pertunjukan kembang api digelar setelah iring-iringan Karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lagu Kebiar-Kebiar mengiringi pertunjukan kembang api. Inilah mobil Karnaval Sekretariat Kabinet Republik. Karnaval budaya digelar dari kawasan Monas, Jakarta Pusat dan finish di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Sebelumnya Karnaval budaya dibuka Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing. Serta pengembangan SDM tercermin. Mobil hias ini didekor dengan gaya masing-masing kementerian. Negeri turut serta dalam Karnaval Bersatu, kementerian dan lembaga. Terdapat 5 panggung hiburan yang disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi Ainus melaporkan.
Wisatawan memadati Jalan Malioboro di kota Yogyakarta menyaksikan karnaval budaya. Berbagai kostum unik hingga karakter menarik ditampilkan dalam parade busana yang menjadi daya tarik wisatawan. Kawasan Jalan Malioboro berubah menjadi lautan manusia untuk menyaksikan karnaval budaya memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Berbagai atraksi fashion yang menarik hingga kostum karakter yang unik memadukan unsur seni, budaya, dan kreasi khas Yogyakarta yang multikultural. Parade busana ini juga menjadi magnet wisata sekaligus ekspresi budaya dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan di kota Yogyakarta. Ini sama bosku. Bos. Dengan siapa lagi? Ini teman kerja. Oh gitu. Tak hanya wisatawan domestik, kawasan Jalan Malioboro juga dipadati wisatawan asing yang menikmati libur panjang akhir pekan bertepatan Hari Kemerdekaan RI. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma News melaporkan. Upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia digelar khidmat di KBRI Kuala Lumpur. Bendera merah putih berkibar di tengah semangat warga Indonesia di Malaysia. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 RI, KBRI Kuala Lumpur menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Gedung Kedubes RI. Upacara dipimpin Duta Besar RI untuk Malaysia, Indra Hermono. Pasukan pengibar bendera terdiri dari pelajar Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang tampil disiplin dan terlatih. Pengibaran bendera pun berlangsung lancar. Usai upacara, KBRI Kuala Lumpur menggelar syukuran kemerdekaan dengan pemotongan tumpeng. Penampilan gamelan dan tarian daerah dari SIKL dan kelompok seni turut memeriahkan suasana. Korea Selatan merayakan 80 tahun kemerdekaan dari Jepang pada 15 Agustus lalu. Ribuan warga tumpah ruah di Seoul menikmati parade dan pertunjukan drone. Ribuan warga Korea Selatan berkumpul di pusat kota Seoul memperingati 80 tahun Hari Pembebasan dari penjajahan Jepang. Perayaan ini merupakan bagian dari agenda nasional yang digelar setiap tahun pada 15 Agustus. Ratusan drone diterbangkan secara terkoordinasi untuk membentuk berbagai simbol kemerdekaan di langit Seoul. Pertunjukan berlangsung beberapa menit dan menampilkan animasi bendera nasional, pahlawan kemerdekaan, serta pesan-pesan persatuan. Pemerintah Korea Selatan menyatakan peringatan ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga komitmen Korea Selatan untuk terus maju sebagai bangsa merdeka dan bersatu. Acara pun ditutup dengan lagu kebangsaan dan penyalaan kembang api. Tentara Israel menembaki serta membombardir warga meski berada di tenda pengungsian. Sindo Malam segera kembali. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi.